Selamat datang kembali di perkuliahan data mining. Kita masih ada di bab multiple regression model. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan sebuah case study ya, di mana kita akan mengaplikasikan model multiple linear regression dalam sebuah kasus nyata. Nah, di sini kita punya judulnya itu adalah ini, bagaimana kita ingin mempredik sebuah harga dari suatu bond dengan menggunakan ETF. ETF itu adalah bond juga sih pada intinya ya. Nah, jadi dokumen ini akan terbagi menjadi 6 buah section. Kita akan berbicara tentang data dulu. Ya, kemudian kita akan membuat sebuah model regresi linear dengan menggunakan semua regresor, dengan menggunakan semua variabel. Kemudian kita akan menerapkan algoritma forward selection. Kemudian kita akan mencari titik-titik yang leverage-nya itu cukup tinggi. Kemudian kita akan mencari variabel-variabel yang saling berkolinear, dan yang terakhir ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam section yang pertama. Di sini kita lihat bahwa file yang harus kalian import itu adalah ini ya, etf.csv. Nah, terdiri dari sekitar 11 kolom ya, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 kolom. Dengan kolom pertama itu tanggal tidak akan kita pakai. Nah, kolom kedua ini adalah ini yang akan menjadi Y kita ya. Sementara dari JNK sampai HYG ini akan menjadi X1, X2 dan seterusnya. Nah, namun data di atas itu tuh adalah data harga, tidak memenuhi asumsi dari model regresi kita gitu. Karena sebagai contoh, harga dari hari ini itu tergantung dari harga dari kemarin ya. Oleh karena itu harga-harga tersebut tidak saling independen. Nah, oleh karena itu kita tidak akan menggunakan data ini. Yang kita pakai itu adalah data returnnya ya. Nah, ini adalah data returnnya ya. Kita pakai persamaan ini nih. Jadi misalkan P itu adalah harga ya, harga hari ini. PT itu harga hari ini. Kemudian ada P, jadi PT harga hari ini. Kemudian ada PT plus 1 harga besok ya. Maka returnnya itu bisa dihitung ya dengan menggunakan ini, log PT plus 1 dibagi PT ya. Nah, ini yang dilakukan di sini nih ya. Ini kita ubah menjadi log. Ini kita lakukan ini. Ini kan sama dengan log PT plus 1 dikurangin log PT ya. Jadi div ya, atau dengan kata lain bisa di div gitu. Terus kita kalikan ini 252. Kenapa? Karena kita ingin menjadi return tahunan ya. Kalau sebelum dikalikan 252 itu masih return harian, kita kalikan 252 biar jadi return tahunan. Terus kita ubah formatnya ke bentuk data frame. Nah, langkah pertama yaitu kita akan membuat sebuah model regresi dengan menggunakan semua variabel. Tapi sebelumnya saya ingin membuat sebuah matriks korelasi ya. Nah, ini adalah matriks korelasinya ya. Kita lihat ini adalah 1. Karena kenapa? Karena ini korelasi antara H0A0 dengan H0A0 ya. Nah, kemudian H0A0 dengan JNK, ini korelasinya itu ini ya. Dan kita lihat bahwa matriks itu simetris ya. Ini sama semua nih. Ini sama dengan ini. Karena korelasi kan simetris. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa terlihat bahwa H0A0 dengan ini ya, contohnya ini VCSH ini korelasinya sangat kecil. Nah, di sini saya tidak uji dengan tidak melakukan uji korelasi, tapi dari sini aja sudah terlihat bahwa korelasinya cukup kecil ya. Nah, tapi di sini saya tetap akan membuat model regresinya. Saya taruh ke dalam mod 1, yaitu model yang pertama ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa JNK itu adalah yang sangat signifikan ya. Sementara yang lain itu tidak signifikan, dan yang ini signifikannya kecil ya. Cuman di level 10%. 1% bahkan ya. 10% atau 1% ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah R-square-nya ya. Ini adalah S-nya. Ini adalah adjusted R-square-nya. Terus kalau diuji statistik, sebenarnya model ini cukup baik karena p-value-nya cukup kecil ya. Namun kita perlu menganalisis model
ya, kita lihat bahwa residunya itu kita coba plot residunya apakah ada heteroskedasticity atau enggak ya. Nah, namun masalahnya ketika kita berbicara tentang model simple regression, ya kita bisa melakukan plot di mana si sumbu y-nya itu residu, sumbu x-nya itu adalah kalau Anda ingat di model simple regression sumbu x-nya itu adalah ini ya, data x-nya ya. Jadi data x-nya gitu. Namun karena ini multiple regression, x-nya itu ada banyak, makanya biasanya kita nggak pakai data x, yang kita pakai itu adalah ini fitted value-nya, atau y-topinya. Jadi yang kita plot itu adalah residu terhadap fitted value-nya, dan hasilnya itu adalah seperti ini ya. Nah, dari sini terlihat bahwa tidak terlalu terlihat ada heteroskedasticity, namun homoskedasticity-nya pun cukup kurang ya gitu. Jadi sedikit hetero tapi tidak terlalu banyak lah heteroskedasticity-nya, atau dengan kata lain variasi dari residunya itu tidak terlalu besar ya, masih bisa diterima. Kemudian kita bisa gambarkan juga histogram dari residualnya, dan di sini terlihat cukup berdistribusi normal ya dari sini. Walaupun kita tidak uji, tapi kita dari gambar aja sudah terlihat bahwa ini residunya cukup berdistribusi normal. Nah, tahap selanjutnya itu saya ingin memperkenalkan algoritma ini forward selection. Nah, terbagi menjadi 3 tahap ya. Ini tahap yang pertama nih. Ya. Tahap yang pertama itu adalah kita ingin mencari tahu dari ke 10 variabel itu x1 sampai x10, variabel manakah yang menghasilkan R-square paling tinggi nih. Nah, di sini nih, ya ini R-square nih yang paling tinggi. Dan di sini saya tampilkan, ternyata yang tertampilkan itu adalah ini variabel x pertama ya, yang menghasilkan R-square paling tinggi. Nah, setelah itu tahap kedua itu kita ingin menambahkan variabel yang lain sebagai regresor yang untuk model yang baru gitu. Kita pengen tahu apakah penambahan variabel itu tuh akan memperbaiki R-square atau enggak gitu ya. Jadi kita kan udah punya satu sebagai regresor yang pertama, kita akan menghitung adjusted R-square dari model dengan variabel 1 dan variabel 2, variabel 1 dan variabel 3, dan seterusnya sampai variabel ke-10 gitu. Siapa yang paling besar R-square-nya. Nah, misalkan kita pilih yang paling besar itu adalah variabel 7 misalkan ya. Nah, setelah kita mendapatkan 1, 7, kita lakukan hal yang sama lagi gitu. Kita tambahkan lagi, misalkan kita 2, 1, 7, 3, 1, 7, 4, dan seterusnya sampai 1, 7, 10. 1, 7, 7 tidak dipakai karena 7 udah dipilih ya. Dan misalkan yang terpilih itu adalah ini, misalkan 1, 7, 4. Setelah terpilih 1, 7, 4, kita ingin menguji 1, 7, 4 dengan 7, 4 tuh siapa yang paling besar gitu, dengan 1, 4 dengan 1, 7 gitu. Nah, kita buang salah satu variabel ini, terus kita uji dari R-square dari keempat model itu siapa yang paling besar, dan jika yang paling besar itu 74, maka kita akan lanjutkan dengan 74 ya. Tapi jika yang paling besar 174, kita akan lanjutkan dengan 174. Nah, ternyata yang paling besar itu 174 misalkan. Nah, kita akan bikin model yang baru terus ya. 3, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, kita nggak tahu siapa yang terpilih, misalkan yang terpilih ini aja misalkan. Nah, 1742 akan kita bandingkan dengan 174, 172, 142, pokoknya dikurangi satu variabel. Nah, inilah yang dilakukan di langkah ini nih. Ya. Dan hasilnya itu model yang terpilih itu adalah ini, 17425 ya. Dengan R-square-nya itu 0,4711. Dan ini adalah hasilnya ya. R-square-nya ini 0,4711. Nah, sebenarnya R-square yang didapatkan atau adjusted R-square yang didapatkan di sini tuh tidak lebih baik dibandingkan dengan adjusted R-square yang didapatkan ketika kita pakai full model ya. Nah, ketika pakai full model, adjusted R-square-nya itu adalah 0,4738 ya. Nah, karena variable selection ini punya beberapa kelemahan ya. Kelemahan yang pertama itu ya, algoritma ini tidak mencari dari semua kemungkinan
2 pangkat 10 itu. Dari 2 pangkat 10 tidak dicari semuanya ya, hanya beberapa doang yang di consider gitu. Nah, kemudian algoritma forward selection itu tidak memperhitungkan transformasi atau kombinasi linear dari beberapa variabel regresor ya. Dan di sini juga tidak memperhitungkan si researcher knowledge-nya gitu. Nah, jadi itu beberapa kekurangan dari variable selection. Jadi di sini kita sama sekali tidak tahu apa makna dari JNK semua variabel ini, kita nggak peduli dan kita nggak tahu ya. Nah, ini ya salah satu kekurangan dalam algoritma forward selection ini. Namun kita lanjutkan topik berikutnya, itu kita ingin mencari poin dengan high leverage, dan ini adalah algoritmanya ya, dan ternyata cuma ada satu poin dengan high leverage, yaitu di data ke 245 ya. Kemudian kita coba gambarkan sumbu Y-nya itu adalah leverage-nya, nilai leverage-nya, sumbu X-nya itu adalah datanya ya. Ini data ke-1, data kedua, dan seterusnya. Dan ini adalah data ke 245 ya. Nah, kita lihat kita coba bikin model namun tanpa data ke 245 ini, caranya seperti ini ya. Dan hasilnya itu seperti ini. Nah, kita gunakan seluruh variabel ya. Dan ternyata adjusted R-square-nya tidak lebih baik ya, karena tetap segitu aja. Namun kita lihat bahwa ada perubahan yang lumayan signifikan dari variabelnya. Ini variabel koefisien pada model 1, ini koefisien pada model 2. Saya coba bandingkan ya. Dan terlihat di sini ada sedikit perubahan ya. Ada perubahan yang cukup signifikan dari setiap koefisiennya. Nah, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa high leverage point itu adalah suatu poin yang unusual dan bukan representasi dari populasi. Oleh karena itu bisa kita buang. Namun di sini saya tidak menghitung outliernya. Silakan Anda coba saya cari sendiri outliernya ya. Nah, yang terakhir yang mau saya lakukan itu adalah menghitung collinearity, di mana di sini saya akan menggunakan ini variance inflection factor ya. Nah, di sini saya membuat sebuah banyak sekali model regresi ya. Ada 10 model regresi saya buat, kemudian saya hitung R-square dari masing-masing model regresi, kemudian saya hitung VIF untuk masing-masing model regresi, dan saya mendapatkan seperti ini. Dan di sini terlihat bahwa nih titik ini adalah atau variabel BIV itu adalah variabel dengan VIF paling tinggi yang bisa kita buang ya. Nah, ada beberapa cara di mana kita bisa mengimprove model kita ya. Nah, silakan Anda coba sendiri. Silakan coba cari outlier dari model pertama ya, dan kemudian coba buang atau coba apa yang terjadi dengan modelnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa buang itu variabel ini BIV ya, terus kita hitung VIF yang baru, terus setelah itu buang yang tertingginya lagi, kita hitung VIF yang baru ya, dan seterusnya kita lanjutkan sampai tidak ada VIF yang paling tinggi. Nah, cobalah cari ya, dan kemudian coba buat model regresinya. Nah, setelah itu cobalah predict dari data return dari H0 A0 dengan data baru sebagai berikut ya. Gunakan semua model lah untuk melakukan prediksinya ya. Nah, sekian, ini adalah contoh studi kasus dari multiple regression model. Semoga cukup jelas. Silakan gunakan file ini untuk membuat program jika dibutuhkan.